Oke teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel Pejuang NIP CPNS teman-teman. Kali ini kita akan bahas soal nasionalisme ya teman-teman. Seperti sebelum-sebelumnya kita sudah membahas subtes nasionalisme, kita juga akan bahas soal nasionalisme kembali supaya teman-teman makin paham tentunya. Oke, langsung ke nomor 1 teman-teman. Sebelum abad ke-20, perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah selalu kandas dan dapat dipatahkan dengan mudah melalui politik divide et impera. Memasuki tahun 1908 terjadi pergeseran strategi perjuangan dari fisik menjadi organisasi modern. Dari perspektif nasionalisme, mengapa perubahan strategi ini dianggap sebagai kemajuan besar bagi eksistensi bangsa Indonesia? Silakan bisa teman-teman kerjakan dulu teman-teman. Di catatan teman-teman boleh ketik kolom komentar boleh, di ingatan boleh, yang penting teman-teman menjawab terlebih dahulu. Untuk opsi A, karena organisasi modern memungkinkan para bangsawan untuk memimpin rakyat secara lebih tertib dan terstruktur. Oke, kita cek opsi berikutnya teman-teman. B, karena perjuangan fisik dianggap terlalu berisiko dan menghabiskan banyak biaya serta korban jiwa. Ini benar tapi bukan alasan utama ya teman-teman. Opsi C, karena organisasi modern mampu melintasi batas-batas kedaerahan dan menyatukan visi kemerdekaan secara kolektif dan intelektual. Nah, ini tepat sekali teman-teman. Menyatukan visi kemerdekaan, satu tujuan, satu visi, teman-teman. C adalah jawabannya, teman. Tapi kita cek dulu opsi D dan E-nya, teman-teman. D, karena pihak penjajah lebih menghargai jalur diplomasi daripada peperangan di lapangan. Oh, tentu tidak, teman-teman. Opsi E, karena organisasi modern menjamin dukungan penuh dari Liga Bangsa-Bangsa di Eropa. Ini juga tentu tidak, teman-teman. Oke, kita cek pembahasannya, teman-teman. Nah, jawabannya C, tepat sekali yang sudah kita tadi bahas, teman-teman. Nasionalisme membutuhkan wadah yang tidak tersekat oleh tembok, suku, dan daerah. Perjuangan fisik seperti perang Diponegoro atau perang Padri bersifat lokal, teman-teman, sehingga mudah diadu domba. Dengan lahirnya organisasi seperti Budi Utomo hingga Sarekat Islam, masyarakat mulai sadar bahwa mereka memiliki musuh yang sama dan tujuan yang sama, yaitu nasional. Inilah titik awal nasionalisme yang didasarkan berkesamaan nasib dan cita-cita, bukan lagi sekedar membela tanah kelahiran masing-masing. Oke teman-teman, jadi jawabannya yang C. Karena organisasi modern mampu melintasi batas-batas kedaerahan dan menyatukan visi kemerdekaan secara kolektif dan intelektual. Oke. Next ke soal nomor 2 ya teman-teman. Dalam sejarah pergerakan terdapat dua kubu strategi, yaitu yang pertama kooperatif bekerjasama dengan Belanda melalui Volksraad, dan non-kooperatif atau menolak kerjasama dalam bentuk apapun. Organisasi seperti PNI, Partai Nasional Indonesia, dan Perhimpunan Indonesia memilih jalur non-kooperatif, teman-teman. Jika dikaitkan dengan harga diri bangsa nasional atau nasionalisme, alasan mendasar pemilihan jalur non-kooperatif adalah seperti biasa, teman-teman. Teman-teman jawab dulu di kolom komentar, di ingatan teman-teman atau di catatan teman-teman sendiri untuk nomor 2 ini, teman-teman. Untuk A, B, C, D atau E, teman-teman. Oke, lanjut kita bahas, teman-teman. A, keyakinan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa yang harus direbut dengan kekuatan sendiri, bukan hadiah dari penjajah. Nah, betul sekali, teman-teman. Kemerdekaan itu bukan dari penjajah tentunya. Yang B, kita cek dulu, teman-teman. Ketidakmampuan tokoh-tokoh pergerakan dalam berbahasa Belanda untuk bernegosiasi di parlemen. Ini juga tentu tidak, teman-teman. Opsi C, strategi untuk memancing kemarahan Belanda agar dunia internasional bersimpati kepada Indonesia. Oh, tentu tidak. Belanda tidak memikirkan hal itu, teman-teman. Opsi D, keinginan untuk segera melakukan revolusi fisik bersenjata tanpa bantuan pihak luar. Ini juga bukan. Opsi E, adanya larangan dari organisasi internasional bagi bangsa terjajah untuk bekerja sama dengan penjajahnya. Ini juga jelas tidak, teman-teman. Jadi jawabannya yang A. Oke, lihat pembahasan, teman-teman. Nah, jawaban yang benar adalah A. Esensi nasionalisme adalah kedaulatan. Jalur non-kooperatif mencerminkan prinsip self-reliance atau kemandirian. Tokoh seperti Soekarno dan Hatta berpendapat bahwa bekerjasama dengan penjajah
hanya akan memperpanjang masa penjajahan dan merendahkan martabat bangsa dengan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Mentalitas bangsa merdeka terbentuk sebelum negara itu sendiri secara fisik berdiri. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Oke, next lanjut ke nomor 3, nomor terakhir teman-teman. Seperti biasa kita bahas 3 nomor saja teman-teman, untuk mempersingkat waktu dan supaya teman-teman tidak bosan tentunya. Yang penting kita update tiap hari dan sebanyak 3 video tentunya teman-teman. Nah, Syarikat Islam atau SI yang awalnya bernama Syarikat Dagang Islam atau SDI merupakan organisasi yang basis massa terbesar pada masanya. SDI didirikan untuk melindungi pedagang lokal dari dominasi pedagang asing. Dalam konteks nasionalisme masa kini, pelajaran penting dari sejarah SI yang bisa diterapkan untuk menjaga kedaulatan bangsa adalah seperti biasa teman-teman. Teman-teman bisa kerjakan terlebih dahulu di catatan, di kolom komentar, atau di ingatan teman-teman sendiri. Yang penting teman-teman jawab terlebih dahulu ya. A, B, C, D, atau E. Oke. Jangan takut salah karena di sini latihan teman-teman. Oke, langsung kita bahas kembali teman-teman. A. Membatasi pergaulan dengan bangsa asing agar budaya asli tidak tergerus arus globalisasi. Maaf teman-teman, lidahnya agak tersletot ini teman-teman. Nah, yang B. Memperkuat kemandirian ekonomi nasional sebagai fondasi utama kekuatan dan kedaulatan negara. Nah, opsi B sepertinya jawaban yang tepat teman-teman. Yang C. Mengutamakan kepentingan kelompok agama tertentu di atas kepentingan nasional lainnya. Oh, tentu tidak. Ini dibuat untuk kepentingan nasional teman-teman. Yang D. Menghapuskan seluruh sistem perdagangan digital yang dikuasai oleh perusahaan multinasional. Oh, ini juga tentu tidak teman-teman. E. Melakukan unjuk rasa massal setiap kali terjadi kenaikan harga barang impor di pasar domestik. Oh, tentu tidak. Ini juga teman-teman. Oke, jawabannya udah terlihat ya teman-teman. Mari kita langsung lihat pembahasannya secara lengkap. Nah, jawabannya yang tepat adalah B. Nasionalisme tidak hanya soal politik tapi juga ekonomi. Syarikat Dagang Islam atau Syariat Islam mengajarkan bahwa bangsa yang merdeka harus berdaulat secara ekonomi. Tanpa kemandirian ekonomi, sebuah bangsa akan mudah didikte oleh kekuatan asing, teman-teman. Nah, jadi relevansinya saat ini adalah bagaimana kita mencintai produk dalam negeri dan memperkuat UMKM sebagai benteng pertahanan ekonomi nasional dari gempuran pasar global tentunya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang B. Oke, nah sekian saja tentunya teman-teman pembahasan soal kita kali ini. Jangan lupa tonton juga video yang lainnya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan share-nya teman-teman. See you.